Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk presentasinya diwakili dengan tutorial ini ya, di mata kuliah WL maupun RPW. Oke, jadi di presentasi ini, di rekaman ini, terkait dengan proyek UAS itu adalah membuat sebuah CRUD sederhana ya, menggunakan framework-nya si Laravel. Jadi nanti kita akan bikin sebuah input data terkait dengan produk-produk, bisa jadi buah-buahan ataupun yang lain. Minimal nanti di situ ada create, hit, update, dan delete seperti itu. Nah, terus toolsnya apa aja? Toolsnya sebenarnya yang dibutuhkan yang utama adalah kode editor, gitu ya. Jadi kode editor di sini sebenarnya kita, kalau saya sendiri menggunakan si Visual Studio Code. Ya, selain itu pasti kita butuh yang namanya untuk MySQL-nya atau Workbench dan lain-lain. Web server juga kita gunakan juga. Terus untuk framework Laravel-nya seperti yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya, kita sudah melakukan instalasi untuk Composer sama Laravel-nya, gitu ya. Jadi di sini langsung tahap ke pembuatan seperti itu. Nah, di awal kalau misalnya kita mau membuat sebuah aplikasi terkait dengan ada penambahan data dan lain-lain, gitu ya. Artinya sebenarnya kita harus butuh yang namanya sebuah database seperti itu. Nah, di awal apa sih yang kita butuhkan gitu ya? Berarti sebentar saya share dulu ya. Oke. Ya, yang pertama berarti kita butuh yang namanya sebuah database, gitu ya. Jadi langkah di awalnya kalian masuk ke localhost dulu. Nanti di sini pilih php-myadmin. Nah, setelah itu kalian tinggal bikin yang namanya sebuah database. Nah, nama database-nya bebas. Karena tinggal tambahkan aja di sini. Misalnya inilah Laravel 2, gitu ya. Lalu kita create aja nih. Nah, sampai di sini sebenarnya untuk pembuatan case project kita udah cukup gitu ya. Artinya sebenarnya nanti untuk create tabel dan segala macamnya kita menggunakan si script langsung dari si Laravel ya lewat migrate gitu ya di Artisan ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke yang namanya apa tuh code editor gitu. Nah, di code editor ini nanti kan kita harus menambah atau mengedit ya file-file terhadap Laravel itu sendiri. Nah, minggu sebelumnya kan udah kita instalasi itu Laravel, kita create sebuah project namanya latihan Laravel. Nah, artinya di sini kita tinggal open aja nih foldernya, folder instalasi sebelumnya. Waktu itu kebetulan sih ditaruh di Xampp, htdoc, terus misalnya ini kita coba yang PWL ya. Di sini ada yang namanya latihan Laravel. Terus kita pilih aja foldernya. Nah, nanti udah nih masuk ke sini. Gitu. Artinya sebenarnya di sini udah ada framework-nya si Laravel. Gitu ya. Nah, di sini yang langkah selanjutnya adalah kita kan udah bikin database sebelumnya. Berarti bagaimana cara menghubungkan nih si PHP kita nih, si Laravel ini ke dalam si database tersebut. Gitu. Nah, pertama file yang perlu kita konfigurasi, kita edit ya, itu ada yang namanya .env. Nah, di sini ada nih, ada yang namanya DB connection ke MySQL. DB host-nya, karena kita pakai local server, kita pakainya ini ya, IP ini sama aja localhost sebenarnya. Portnya default aja. Nah, ini nama database-nya apa? Tadi kan kita Laravel 2 ya. Kita ganti jadi Laravel 2. Untuk username sama password kalau default nggak diutak-atik pada saat instalasi XMPP-nya, dia usernya root, passwordnya kosong, seperti itu. Nah, sampai di sini sebenarnya udah terkoneksi nih antara si Laravel dengan si database-nya, seperti itu. Nah, di Laravel ini sebenarnya dia punya perintah yang dinamakan PHP Artisan Migrate. Gitu. Jadi PHP Artisan Migrate ini sebenarnya digunakan untuk
membuat sebuah eksekusi file pada saat kita akan membuat sebuah tabel di dalam database-nya Laravel 2 ini. Jadi kalau tadi kan sebenarnya kita bisa bikin manual ya untuk tabel-tabelnya lewat si PHP MyAdmin-nya tuh di MySQL-nya. Nah, kalau di sini yang kita lakukan, kita menggunakan si PHP Artisan Migrate. Gitu. Jadi untuk menjalankannya kita menggunakan terminal ya. Jadi kalau di Windows ini kalian ketik start, ketik cmd, ini akan keluar command prompt, diklik aja. Nah ini kita masuk ke rootnya atau ke direktorinya. Gitu. Jadi kalau mau ke awal root cd backslash kita enter, dia akan clear ke depan. Terus kita masuknya cd spasi mau ke folder apa. Gitu. Kita nggak usah ngetik-ngetik tujuan foldernya, kita ketik aja kira-kira berapa huruf di depannya, kita pencet tab, nanti dia akan mengarahkan. Gitu. Terus kita backslash lagi, kita kalau udah tahu tempatnya, sama kita ketik aja, misalnya mau ke htdoc, kita ketik ht, terus kita ketik tab, dia muncul. Kalau kita nggak tahu lagi folder di dalamnya ada apa aja gitu ya, misalnya banyak, kita enter aja. Kita klik dir /w, nanti akan muncul nih folder-folder di dalam folder htdocs tersebut. Kita tinggal mau masuk kemana, ketik cd lagi, spasi, tadi apa? Misalnya ke PWL, kita ketik PW, nah langsung dia mengarahkan ke PWL 2021. Kita enter, kita dir lagi, nah tadi project kita ada di latihan, berarti kita ketik cd lah gitu ya, karena cuma satu dia pasti langsung mengarahkan. Oke, di sini udah nih, udah sampai di dalam rootnya si project latihan Laravel. Tadi selanjutnya kan sebenarnya kita mau bikin sebuah tabel ya di dalam si database kita. Nah by default sebenarnya kita pertama kita lakukan ini aja, PHP Artisan Migrate gitu ya. Jadi ini tadi ya file PHP yang nanti saat dieksekusi dia akan membuat tabel-tabel di dalam database yang sudah kita configure di .env tadi. Seperti itu. Ini kita enter aja. Oke. Nah ini di sini sebenarnya perintah ini gitu ya. Jadi ini akan membuat beberapa tabel, 2 tabel sebenarnya. Ada user sama password tabel gitu. Ini yang fail nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Artinya kita cuma membuat yang namanya tabel user dan tabel password reset seperti itu. Nah, kalau kita mau tahu hasilnya gimana? Ya tadi di sini nih kita tinggal lihat lagi nih. Itu. Ini kan tadi sebelumnya kosong ya. Ini coba saya refresh. Nah, ini ada muncul nih, gitu ya. Ini ada user, ada password reset, gitu ya. Jadi ini by default tadi adalah tabel yang di-create menggunakan si file PHP tersebut, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada error dan lain-lain gitu ya, kalian sih sebenarnya udah saya siapin tuh di panduannya gitu ya. Nanti tinggal kalian copy paste aja kalian baca. Sebenarnya kalau kalian nanti menggunakan PHP versi yang 7 ke atas lah gitu ya, sebenarnya sih harusnya udah nggak ada isu lagi gitu ya. Yang kemarin itu kalau nggak salah ada beberapa file yang harus diedit gitu ya, karena kemarin mungkin pakai si versi 5.5 gitu ya. Kalau ini kebetulan minggu kemarin instalasinya otomatis dia narik project untuk versi yang 7 kalau nggak salah. Seperti itu. Gitu. Oke. Nanti untuk apa namanya itu untuk panduannya dalam bentuk PDF-nya atau Word-nya gitu ya. Nanti akan saya kirim ya di mana di Microsoft Teams seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya file model dan setelah itu kita migrasi ya menggunakan tabel produk. Gitu. Jadi pembuatan model nanti dilakukan dengan memanfaatkan tadi perintah PHP Artisan dengan nama make modul model seperti itu. Nah,
Ini kita coba ya. Jadi kita jalankan yang namanya PHP artisan make model produk ya. Oke, ini masih lihat ya. Jadi nanti perintah tersebut sebenarnya akan menghasilkan dua file gitu ya. Yang pertama adalah file model bernama produk. Apa itu file model gitu ya. Jadi ini terkait dengan MVC yang kemarin tadi dibahas juga gitu ya. Jadi kan ada MVC itu ada model, view, controller gitu kan. Nah, model ini nanti yang lebih terkait dengan yang namanya migrasi ke dalam si tabel di dalam sebuah database. Konsepnya seperti itu. Nah, nama file modelnya nanti adalah product.php. Sementara nama file migrasinya adalah itu ya, create product tabel seperti itu. Nah, sampai di sini kita perlu membuat skema untuk tabel produk gitu. Jadi si Laravel sendiri sebenarnya sudah menyiapkan skema gitu ya di dalam skema minimal dalam sebuah file untuk melengkapi informasi-informasi field yang harus ada dalam tabel produk yang tadi udah kita buat gitu. Nah, sekarang berarti kita coba buka dulu ke dalam file create produk tabel yang ada di dalam project kita di latihan Laravel. Terus di mana? Di database. Nah, ini ada di migration. Gitu. Tadi kan kita baru bikin tuh tabelnya gitu ya. Ada yang namanya create product tabel gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, bentar. Nah, di sini kan sebenarnya tadi ya skema itu sebenarnya disiapkan nih sama dia gitu. Jadi kita tinggal melengkapi aja nih informasi-informasi field yang nanti akan kita buat di dalamnya. Jadi skemanya udah disiapin nih sama si migration-nya gitu ya. Di sini baru ada default-nya aja sebenarnya gitu ya. Nah, nanti tinggal kita tambahin aja. Nah, untuk menambahkannya tinggal dilanjut aja nih di bawahnya gitu kan ataupun di atasnya bebas. Nah, di sini saya udah bikin skripnya, jadi nanti kalian juga sebenarnya nggak usah ketik-ketik nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti tinggal diambil dari juklak yang udah saya bikin. Harusnya sebenarnya untuk mengurangi kesalahan gitu ya. Cuma saya anjurkan sih kalian ketik manual aja seperti itu. Nah, nanti jadinya seperti ini gitu ya. Sorry. Oke, ini kita save. Jadi pada akhirnya tabel produk yang kita miliki sekarang ada 5 kolom gitu ya. Nah, setelah ini kan kita baru mau membuat nih. Jadi nantinya ini baru script doang nih. Yang nanti akan kita kasih perintah menggunakan PHP Artisan Migrate untuk mengirimkan atau membuat langsung ke dalam database Laravel 2 tadi. Jadi ini tabel ini nanti akan kita migrasikan. Intinya seperti itu. Jadi kita nggak usah bikin lagi manual buka-buka file si browser gitu ya untuk membuat tabel di dalamnya. Kita ngasih perintah aja untuk mengeksekusi aja seperti itu. Artinya setelah ini nanti kita jalankan lagi si PHP Artisan Migrate ya. Nah, ini kelihatan nih gitu ya. Jadi dia migrating si isi dari si create produk tabel ini gitu kan. Ini berhasil migrate dengan waktu 0,02. Apa sih yang dimigrate? Ya itu tadi penambahan dari tabel-tabel gitu kan. Jadi dia kayak mengirimkan perintah untuk membuat yang namanya tabel di dalam database yang ada di .env tadi seperti itu. Oke. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, ini udah bertambah di sini ya. Jadi tadi bertambah 2 kan di sini mana? Ada yang namanya tadi kan sebelumnya cuma ada user ya sama password reset.
Nah, sekarang ada yang namanya produk. Gitu. Jadi ada penambahan tabel bernama produk. Oke, terus selanjutnya nih apa? Selanjutnya berarti kita akan membuat sebuah yang namanya file view, gitu kan, untuk ditampilkan di muka, gitu kan. Dan selain itu kita membuat sebuah form di dalamnya untuk menambahkan produk, gitu. Jadi sebenarnya nanti untuk mengelola produk mencakup dengan penambahan-penambahan gitu ya, perubahan dan penghapusannya. Nanti kita akan membuat sebuah folder dengan nama V1 gitu ya. V1 ini sebenarnya kayak versi gitu. Nanti kalau di dalam development kan ada versi 1, 2, 3, dan selanjutnya. Seperti itu gitu ya. Dan kita akan membuat sebuah file bernama create.blade.php di dalam folder resource gitu ya. Mana nih resource-nya? View gitu kan. Nah, nanti di sini kita akan membuat yang namanya folder V1 gitu. Jadi kita bikin folder nama misalnya V1 ya. Terus setelah itu kita akan membuat sebuah apa tuh? File ya. File yang bernama tadi apa? create.blade.php gitu ya. Kita kasih nama create. Nah, nanti ini tinggal kita save aja sebenarnya. Ini kita open. Oke. Nah, nanti sorry, ini welcome ya. Oke, ini udah deh. Oke, nah di sini tinggal kita ketik aja nih scriptnya. Gitu. Jadi di sini akan kita buat sebuah file view gitu, tampilan gitu kan. Ini sebenarnya scriptnya panjang gitu ya. Ini kemarin udah saya buatin. Nanti kalian tinggal apa namanya? Tinggal ambil aja gitu ya. Jadi ini langkah paling mudah. Kita akan bikin sebuah file. Ini kan panjang nih, gitu ya. Nanti tinggal kalian save aja gitu. Oke, nah pada saat save-nya nanti kalian pilihnya yang eh, mana nih? Yang blade ya, gitu. Nanti dia akan otomatis ekstensinya adalah .php seperti itu, gitu. Ini ya. Oh ini aja dari dua. Oke. Apa ini create kan kosong tadi? Ini tinggal dihapus saja. Oke, setelah kita punya create.blade.php, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan membuat controller nih dan root untuk menghadirkan form create gitu. Jadi kita buka terminal ya di sini ya. Jadi kita tinggal ketik aja tadi php artisan make controller product controller resource. Oke, ini controllernya akan udah berhasil ya. Jadi perintah tersebut gitu ya, itu membuat sebuah file controller bernama product controller.php. Ini ada di folder app http controller dan di dalamnya sudah ada otomatis terdapat fungsi-fungsi CRUD yang dapat dilengkapi gitu ya nanti pada proses pembuatannya. Jadi perintah make controller tersebut sebenarnya disertai oleh parameter resource tuh di belakangnya ya. Nah, itu sebenarnya gunanya buat apa gitu ya. Jadi itu sebenarnya memberikan pola-pola routing standar gitu ya pada aplikasi CRUD kita. Itu nanti routing ini sendiri sebenarnya bisa kita lihat di dalam folder root gitu ya. Nah, kita lihat di mana routingnya, kita bisa masuk ke dalam file web.php seperti itu gitu ya.
Nah, di sini coba kita buka dulu. Bentar. Oke, ini ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada root tuh, gitu ya. Ada function get ya, gitu kan. Terus ada return view-nya, gitu ya, ke view-nya, gitu kan, ketampilan di depannya, ke mukanya, ke GUI-nya seperti itu. Nah, di sini apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi di root ini nanti kita akan memasukkan sebuah apa nih, baris baru gitu ya di dalam file PHP web.php tersebut seperti itu. Nah, filenya sebentar. Iya, oke, ini dia. Sorry, tadi ada kendala di suara ya, gitu ya. Nggak tahu tadi hilang. Oke, ini kita lanjut lagi. Jadi kalian tinggal tambahkan baris ini aja ya, baris ini aja nih. Kita terkait dengan tadi parameter resource-nya kita yang routing udah kita bikin tadi gitu ya. Jadi rute atau URL apa aja yang ada di dalam aplikasi CRUD kita ini nantinya kita balik lihat lagi ke terminal nih di sini gitu. Jadi ini akan muncul root-nya seperti ini gitu kan. Jadi ada metode-metodenya, root-nya lewat mana, dia akan menjalankan apa gitu kan di action-nya. Nah, ini bisa dilihat di sini seperti itu. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita mau menambahkan sedikit kode ke dalam file product controller.php gitu ya. Jadi kita buka product controllernya tadi ada di folder apa tuh? App http gitu kan. Mana dia? App http terus ada controller gitu ya. Jadi controllernya ada di sini. Itu kan kita mau edit yang namanya product controller.php gitu ya. Nah, apa yang kita tambahkan di sini? Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini ada banyak gitu ya. Controllernya apa aja terkait dengan index, to create, ada menambahkan, edit, update dan lain-lain. Menghapus pun ada di situ gitu ya. Yang sekarang kita mau tambahkan kan masuk ke mana? Fungsinya si create ini nih, gitu. Jadi di sini nanti kita tambahkan apa? Gitu. Ini akan kita tambahkan. Nah, itu ada di buku panduan juga, gitu kan. Kalian nanti tinggal tambahin ini aja nih.
Jadi tinggal masukin si apa itu view ini yang mau kita tampilkan itu kan si folder V1 ya. Sorry. Tampilkan itu foldernya V1 create. Oke. Sip. Sampai sini aja udah cukup. Selanjutnya kita lihat langsung ya. Jadi kita jalankan dulu PHP Artisan Server. PHP Artisan. Oke, ini udah jalan localhost-nya. Sekarang kita masuk ke 127. Oke. Sini kita tadi masuk ke foldernya V1 ya. Ke view-nya lihat. Nah, ini masih ada error ya? Bentar, coba kita lihat dulu. Oke, nah. Public create. Mana tadi? Oke, nah ini berhasil ya. Jadi tadi ada kurang apa namanya itu tutup kurung kalau nggak salah. Nah, untuk yang di awal di sini berarti kita sudah membuat sebuah view gitu ya terkait sama nanti di sini akan menambahkan gitu ya. Kita sudah bikin sebuah GUI-nya terkait dengan form untuk menambahkan sebuah produk seperti itu gitu. Nah, di minggu pertama ini di presentasi. Jadi nanti ada 2 ya. Harusnya ada tinggal 2 pertemuan sama minggu depan. Nah, yang minggu ini paling sampai di sini dulu aja biar nggak terlalu banyak gitu ya. Nanti tinggal ikutin aja dari rekaman ini sama sekalian nanti saya kirim untuk untuk panduannya dalam bentuk Word ataupun PDF. Kalian tinggal ikutin aja seperti itu. Kalau di panduannya sendiri sih sebenarnya itu udah udah sampai selesai gitu ya. Cuma nih videonya karena saya baru bikin pagi ini gitu ya. Besok kalau misalnya dapat waktunya paling saya selesaikan seperti itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Hari ini kalian ikutin ini dulu aja dicicil, minggu depan itu harusnya selesai gitu kan. Artinya untuk minggu depan saya akan create videonya besok ya, hari Sabtu karena kosong. Seperti itu, mudah-mudahan bisa ya. Oke, nah paling sampai sini dulu ya teman-teman ya untuk panduannya dalam bentuk video. Jadi nanti tinggal diikutin aja dan dilanjutkan aja seperti itu. Terus khusus untuk penamaan kelompok-kelompoknya nanti kita bahas langsung ya. Jadi ini cuma presentasi terkait dengan CRUD-nya aja. Sisanya nanti ada penjelasan di Meet sesuai dengan jadwal perkuliahan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti lanjut ke video keduanya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.